Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan saya, Ibu Rosi Nurfitriani SST, di sini dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bab 4, promosi produk. Dengan kompetensi dasar, yang pertama, memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Yang kedua, menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentasi, atau persuasif tentang produk atau jasa. Yang ketiga, menentukan media promosi. Yang keempat, membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Ya, mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya istilah promosi. Ya, kita bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan promosi? Yaitu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada publik dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Jadi promosi itu adalah untuk menarik pembeli. Ya, sampai sini sudah paham adik-adik? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah tujuan dari promosi. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Jadi, tujuan promosi adalah untuk memberikan informasi kepada pembeli, agar pembeli bisa tahu apa yang kita jual. Yang kedua, mendapatkan kenaikan penjual dan profit atau laba. Jadi buat meningkatkan hasil penjualan kita. Jangan sampai kita hanya stuck di nominal tertentu. Jadi kita harus naik setiap harinya dan setiap bulannya. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Jadi tujuan promosi itu adalah buat menarik pelanggan-pelanggan baru dan pastinya buat mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah setia untuk membeli produk kita. Yang keempat, menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Contohnya seperti pandemi seperti ini ya, walaupun keadaannya sangat drastis menurun, tapi bagaimana caranya kita sebagai penjual harus tetap promosikan agar penjualan kita tetap stabil. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Jadi kita mempromosikan itu produk-produk kita, jangan sampai kita malah kalah saing dengan produk lain, karena produk lain lebih sering dipromosikan dibandingkan produk kita. Selanjutnya, membentuk cita produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita buat melihat konsumen ini tertarik dengan produk seperti apa. Selanjutnya, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Jadi promosi itu salah satunya adalah buat merubah mindset konsumen. Mungkin konsumen pertama kali melihat produk kita kurang menarik, tapi karena promosi kita yang baik dan bagus, akhirnya bisa merubah pendapat. Gimana adik-adik? Sampai sini sudah jelas untuk tujuan promosi? Kalau sudah jelas, kita lanjut ya. Ada teknik promosi. Teknik promosi dibagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama, ada advertising atau periklanan, yang berarti promosi secara tidak langsung. Contohnya seperti apa? Contohnya transaksi dengan media. Mungkin ini yang sering adik-adik atau ibu-ibu yang berbelanja di rumah itu bisa menggunakan langsung Shopee, Lazada, Tokopedia, dan jenis yang lainnya. Ada juga teknik direct selling atau penjualan dengan tatap muka, yang berarti promosi secara langsung dengan tatap muka atau bertemu. Contohnya, bertemu dengan pembeli menawarkan barang, atau belanja di pasar, belanja di mall, belanja di ITC, dan lain-lain. Jadi konsumen bertemu langsung dengan pembelinya. Yang ketiga, ada publication atau publikasi, yang berarti promosi secara tidak personal atau tidak langsung yang berisi konten komersial. Contohnya, lewat media cetak, elektronik, TV, atau yang lainnya. Contohnya seperti apa? Kalau kita lihat artis-artis yang mempromosikan produk dagangan seseorang di Instagram atau yang di lainnya, itu berarti sama saja sudah dengan teknik publication atau yang sering kita dengar adalah endorse ya. Teknik yang selanjutnya ada sales promotion atau promosi penjual, yang berarti promosi selain dengan cara 3 jenis di atas. Jadi tidak menggunakan transaksi media atau tidak bertemu atau juga tidak dengan secara umum. Contohnya, lewat pameran, demonstrasi, atau peragaan. Ini biasanya sering kita lihat ya, ada di mall,
dengan buka bazar-bazar, atau juga kita melihat pameran-pameran. Terus juga kita bisa melihat ada di tempat-tempat suatu perbelanjaan yang di momen hari tertentu. Atau biasanya kita sering dengarnya pasar malam ya. Itu juga salah satu sales promotion. Selanjutnya ada cara promosi. Yang pertama lewat sosial media. Biasanya ya FB, Twitter, IG, dan lain-lain. Nah ini contohnya. Ya. Kalau nggak salah adik-adik sudah mulai berjualan lewat sosial media ya. Terus ini juga lewat iklan di koran. Kalau dulu karena sering banyak pembaca koran, akhirnya iklan-iklan itu lebih banyak muncul di koran. Namun sudah makin bertambahnya kecanggihan elektronik, alhasil koran itu sudah mulai sirna secara perlahan. Tapi zaman dahulu itu sangat populer iklan di koran. Ini contohnya. Selanjutnya ada iklan di telepon. Mungkin adik-adik pernah dapat telepon ya dari seseorang yang bilang dari salah satu provider. Terus mempromosikan ada inilah, ada itu. Atau mungkin dari bank biasanya menawarkan kartu kredit atau yang lainnya. Itu adalah cara promosi lewat telepon. Selanjutnya ada iklan di pusat grosir. Ya, kalau ini biasanya di salah satu pusat-pusat grosir, ya di ITC biasanya suka ada itu pamflet-pamflet ya di atas dipasang. Nah, itu adalah pusat grosir. Selanjutnya, mendekati pelanggan lewat telepon. Sama ya, kayak yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada promosi melalui surat. Kalau ini langsung datang ke rumah suratnya. Tapi sudah jarang sekali ya. Selanjutnya ada pembicara di seminar. Ya, mungkin adik-adik yang suka mengikuti seminar, Zoominar, nah biasanya suka ada sambil promosi-promosi. Ini disponsori oleh iklan ini, gitu. Selanjutnya ada pembicara di radio talk show. Kalau dulu radio itu sering kita dengar ya, sekarang pun masih ada, cuma peminatnya sedikit. Jadi kalau dulu promosi juga lewat telepon dan juga lewat radio. Buat database konsumen. Jadi ini buat pendataan. Biasanya salah satu perusahaan melakukan pendataan-pendataan. Ada buat kartu nama dan kop yang menarik. Desain brosur. Nah ini ada banyak lagi ya. Mungkin adik-adik bisa baca. Ada lewat pemesanan delivery, tempat khusus, desain digital, buat logo, buat isu, buat souvenir, buat kampanye, membuat stiker, dari desain kaos, di profit koran, sewa agen, periklanan, dan lain-lain. Selanjutnya, promosi. Setiap promosi itu kita harus memiliki ada 4 komponen atau 4 makna dalam promosi yang kita buat. Komponen yang pertama itu harus ada deskriptif, yang artinya adalah gambar atau menggambarkan. Ada juga naratif, cerita. Jadi kalau kita promosi jangan singkat, kita buat cerita pun nggak masalah, agar membuat keyakinan kepada konsumen. Ada lagi argumentasi, ini artinya memperkuat. Jadi kita yakinkan lagi kalau produk kita itu sangat baik. Ini ada persuasif, kalau ini membujuk, jadi kita secara langsung mengajak konsumen untuk membeli barang kita. Sudah jelas untuk 4 komponen ini? Kita lanjut ya adik-adik contohnya. Contoh yang pertama, nikmatnya bembeng mana tahan, lembutnya karamel, renyahnya crispy rice, dan wafer berbalut coklat asli bikin meleleh. Bembeng share it, enaknya untuk rame-rame. Kita cari komponennya ya. Sudah jelas, ini adalah naratif atau cerita. Deskriptifnya yang mana? Betul, lembutnya karamel, renyahnya crispy rice, dan wafer berbalut coklat asli bikin meleleh. Ini adalah berupa gambaran. Lembutnya itu seperti karamel, renyahnya seperti beras renyah, dan wafernya berbalut coklat meleleh. Nikmatnya bembeng mana tahan, berarti ini komponen argumentasi. Ya. Jadi meyakinkan. Lalu selanjutnya ada bembeng share it, enaknya untuk rame-rame. Berarti ini adalah membujuk atau persuasif. Sudah jelas adik-adik sampai di sini? Saya yakin adik-adik sudah paham ya. Kita lanjut ya.
Menyeleksi alat promosi. Sebelum kita melakukan promosi, kita seleksi dulu alat-alat yang dibutuhkan apa? Alat promosi penjualan, yaitu alat promosi konsumen, alat-alat promosi dagang, alat promosi bisnis. Apa bedanya dari 3 alat ini? Coba kita lihat. Alat promosi konsumen. Contohnya seperti kita memberikan sampel, kupon. Kalau sampel itu kita kasih tester ya. Kalau kupon, mungkin adik-adik pernah ngeliat iklan yang memberikan diskon. Itu adalah salah satu jenis kupon. Tawaran uang kembali. Biasanya kalau beli ini tapi tidak puas, uang akan kembali. Kemasan harga. Jadi biasanya dalam banner atau dalam tempat promosi sudah melampirkan harganya. Kalau harganya sudah terlihat jelas, biasanya kita ngerasa, oh iya murah, akhirnya kita tertarik. Premi atau diberikan gratis. Ini biasanya adik-adik pasti suka ya, yang gratisan. Lalu diberikan imbalan kesetiaan. Jadi kalau adik-adik beli, pasti adik-adik akan dapatkan gratis. Uji coba gratis. Contohnya apa? Ini dia. Beli 2 dapat 3. Itu adalah salah satu uji coba gratis ya. Atau kita sebutnya premi, dapat gratisan. Atau kita beli 2 dapat 3. Berarti itu namanya imbalan kesetiaan. Ya. Lalu juga ada yang memberikan hadiah. Contohnya apa? Kalau kita beli white coffee, kita akan mendapatkan 30 paket umroh gratis. Nah, itu hadiahnya. Jaminan garansi. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, uang akan kembali. Itu sama saja jaminan garansi. Promosi gabungan. Jadi ada 2 produk dalam satu iklan. Contohnya apa? Adik-adik kalau beli burger dengan harga 18.000 akan dapat minuman. Terus juga ini ada iklan salah satu produk motor, terus t-shirt dan lain-lain. Tapi ada iklan Coca-Cola juga. Berarti ini namanya promosi gabungan. Ada juga demonstrasi. Jadi lewat demo-demo ya. Kita lanjut. Alat-alat promosi dagang. Harga di luar waktu. Contohnya apa? Contohnya, kalau di hari kemerdekaan harga lebih murah. Terus dapat free apa? Ya, dapat diskon. Nah, itu harga di luar waktu. Jadi di momen waktu tertentu. Ada juga kalau beli produk-produk yang ada tertera tuh ya, goceng. Itu hanya keluar di hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 5. Ada juga tunjangan iklan. Nah, ini contohnya, tunjangan iklan. Buy one, get one free. Itu tunjangan. Kalau kita beli 1, kita gratis 1. Itu tunjangan. Selanjutnya barang gratis. Ya, kalau kita beli produk ini kita dapat hadiah setrika, kompor, magicom, dan lain-lain. Alat selanjutnya adalah alat promosi bisnis. Yang pertama ada konveksi dan pameran dagang. Nah, contohnya kalau adik-adik ada satu produk yang sedang berulang tahun. Biasanya mereka sambil ulang tahun sambil promosi. Bisa kita lihat juga contoh di Shopee ya. Ada momen-momen tertentu dia akan mengadakan pameran. Kontes-kontes penjualan. Biasanya bagaimana? Kontes-kontes penjualan itu biasanya kalau ada di seminar. Jadi kalau di seminar mereka mencantumkan produk-produk yang sudah bekerja sama atau yang sudah memberikan sponsor. Apa sudah jelas adik-adik untuk materi kita hari ini? Kalau sudah jelas, adik-adik boleh langsung mengerjakan tugas. Namun bila belum jelas, boleh tanyakan ibu langsung. Oke, tugasnya apa? Tugasnya carilah contoh kalimat iklan komersil yang menurut kamu menarik dan terdapat 4 komponen dalam promosi serta jelaskan makna tersebut. Jadi adik-adik bisa lihat iklan-iklan yang menurut adik-adik bagus, menarik, cantumkan kata-katanya seperti apa, lalu cari 4 komponennya. Lalu jelaskan yang deskriptif yang mana, naratif yang mana, dan lain-lain. Nomor 2, buatlah satu kalimat iklan yang akan kamu buat nanti saat mempromosikan produk dagangan kamu. Namun harus terdapat 4 komponen dalam kalimat tersebut. Adik-adik kan nanti akan membuat pelayanan jasa.
Nah, saat adik-adik menjual pelayanan jasa, buatlah satu kalimat promosi yang menarik dan terdapat 4 komponen. Selanjutnya, bila kamu akan promosikan produk yang akan kamu jual, cara promosi apa yang kamu lakukan dan apa alasannya. Jadi, saat nanti adik-adik mempromosikan pelayanan jasa, mau pakai alat apa? Terus apa alasannya menggunakan itu? Yang keempat, carilah 3 produk iklan komersil yang menurut kamu menarik dan jelaskan jenis alat promosi yang digunakan termasuk apa. Jadi adik-adik cari 3 iklan komersil, lalu jabarkan jenis alatnya. Tadi kan ada alat promosi konsumen, promosi produk, ada juga promosi yang lain. Kalau sudah jelas, bisa langsung kerjakan ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Sekian materi kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.